Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai semuanya. Kembali lagi bersama aku Marta Nur Fadila dengan NIM 2313480 dari kelas BKI 6C. Ya, aku seperti biasa di sini mau membuat learning journal pertemuan ke-10. Wow, udah dimasuk pertemuan 10 ya. Udah lumayan jauh nih. Nah, seperti biasa, aku membuat learning journal untuk di hari Senin tanggal 4 Mei kemarin. Itu seperti biasa sebelum kita memulai presentasi selalu ada yang maju 3 orang diacak oleh bapaknya ya, public speaker. Yang pertama itu ada Anissa. Nah, Anissa ini membahas tentang penulisan novel itu seperti apa. Ya, yang kedua itu ada Najwa membahas tentang bullying. Yang ketiga ada Qaul yang membahas tentang cara belajar memanage belajar dengan yang baik seperti apa. Nah, next setelah maju 3 orang itu kita kembali lagi presentasi di kelompok pertama lagi. Tapi setiap kelompok itu materinya sama. Ya, aku mau menjelaskan untuk di kelompok pertama itu membahas tentang apa aja sih. Ya, oke, ikutin terus ya. Untuk kelompok pertama itu membahas tentang public speaking itu adalah ya kemampuan berbicara di depan banyak orang untuk menyampaikan informasi, pendapat, ataupun pesan tertentu. Dalam melakukan public speaking, seseorang itu hanya dituntut dalam mampu berbicara, tetapi juga harus memiliki kesiapan mental, penguasaan materi, serta cara penyampaian baik agar ke audiensnya dapat memahami pembicaraannya dengan jelas. Ya, kemampuan ini sangat penting banget karena sering digunakan dalam kegiatan presentasi, diskusi, seminar, maupun kegiatan sehari-hari. Nah, hal pertama yang perlu disiapkan itu dalam public speaking adalah mental. Persiapan mental membantu seseorang agar lebih percaya diri dan tidak mudah gugup dalam tampil di depan banyak orang. Ya, rasa takut atau cemas itu biasanya sering muncul karena kurang yakin terhadap diri kita sendiri, ya, ataupun belum menguasai materi yang akan disampaikan. Oleh karena itu, pembicara itu perlu melatih keberanian, berpikir positif, dan mempersiapkan diri sebelum tampil. Dengan mental yang baik, pembicara akan lebih tenang dan mampu menyampaikan materinya dengan lancar. Selain mental juga, mengenai materi juga sangat penting. Jadi seseorang public speaker itu, pembicara harus banget memahami topik apa yang akan dibahas di depan banyak umum, di depan banyak orang. Ya, agar yang diinformasikannya itu tidak membingungkan audiens. Pemilihan topik juga itu harus disesuaikan dengan kebutuhan, minat pendengar, pembicara agar pembahasannya menjadi lebih menarik. Dalam menyampaikan materi, pembicara perlu menyusun isinya, seperti pembicara secara runtun memulai dari pembukaan, isinya, hingga penutup agar audiens lebih mudah memahami pesan yang akan disampaikan. Nah, dalam public speaking juga terdapat komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal itu biasanya berkaitan dengan penggunaan kata-kata, cara berbicara, intonasi suara, dan penyampaian ide. Pembahasan bahasa yang jelas dan mudah dipahami itu akan membantu audiens untuk menangkapkan isi pembicara dengan lebih baik. Sedangkan komunikasi nonverbal itu meliputi bahasa tubuh, kontak mata, ekspresi wajah, dan gerakan tangan. Komunikasi nonverbal itu dapat memperkuat pesan yang disampaikan sehingga pembicara terlihat lebih percaya diri. Nah, penampilan juga biasanya itu menjadi bagian penting dalam public speaking. Penampilan yang rapi dan sesuai dengan situasi dalam memberikan informasi kepada seseorang itu dengan kesan yang positif kepada audiensnya. Sikap berdiri yang baik, gerakan tubuh yang rileks, serta senyuman dapat membuat audiens merasa nyaman saat mendengarkan. Ya, selain itu juga kontak mata. Kontak mata dengan audiens juga menunjukkan bahwa pembicara percaya diri dan menghargai pendengarnya itu dengan penampilan yang baik. Baik pembicara akan terlihat lebih profesional dan lebih mudah menarik perhatian audiensnya. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa public speaking itu membutuhkan persiapan yang matang, baik dari segi mental, pengetahuan,
cara berkomunikasi maupun penampilan. Nah, semua aspek-aspek yang sudah aku jelaskan tersebut saling mendukung agar pesan yang disampaikan itu dapat diterima dengan baik oleh audiens. Jika seseorang menguasai public speaking dengan baik, maka ia akan lebih mudah menyampaikan ide, mempengaruhi audiens, dan membangun komunikasi yang efektif di depan umum. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.